Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah pengenalan komputer ya, atau pengantar komputer. Baik, kita mulai saja dengan apa itu istilah PC ya, atau yang disebut dengan personal computer. Ya. Istilah ini kita sudah jarang mendengarkannya ya. Jadi personal computer itu adalah seperti yang terlihat pada gambar ini ya, satu set komputer ya. Ya, di situ ada monitor, ada CPU atau unit system, ada keyboard, mungkin juga ada mouse-nya, ada speakernya ya. Nah, itu yang disebut PC atau personal computer ya. Apa itu PC atau personal computer? Yaitu komputer yang dirancang di mana penggunaannya hanya untuk satu orang pengguna. Jadi satu komputer itu hanya digunakan untuk satu orang pengguna. Itu yang disebut dengan personal computer atau PC. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan komputer ya? Jadi kalau dalam istilah komputer itu, dalam istilah ilmu komputer itu adalah suatu mesin elektroniknya yang bekerja atau beroperasi berdasarkan instruksi-instruksi yang tersimpan di dalam memori, sehingga ia dapat menerima data atau input, memanipulasi data berdasarkan aturan tertentu atau proses, kemudian memproduksi hasil output, serta menyimpan hasil tersebut untuk digunakan selanjutnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan komputer. Jadi pada intinya komputer itu adalah mesin elektronik yang bekerja, menerima data, memanipulasi data atau memproses data, kemudian menghasilkan output ya, menghasilkan output, kemudian output itu disimpan. Nah, itulah yang dimaksud dengan komputer. Selanjutnya, bagaimana komputer bekerja? Nah, berdasarkan definisi komputer tadi sudah tergambar bagaimana kerja komputer. Nah, sebelum saya membahas bagaimana kerja komputer itu, terlebih dahulu saya akan kemukakan ada dua istilah penting yang terkait dengan kerja komputer. Nah, apa istilah itu? Yang pertama adalah data, dan yang kedua adalah informasi. Jadi istilah data dan informasi ini selalu tak terpisahkan, karena memang kaitannya sangat-sangat erat ya. Pertama, kita lihat dulu apa itu data. Data adalah sekumpulan fakta-fakta yang belum terolah. Jadi data itu adalah sesuatu yang belum terolah, masih data masih mentah ya, sesuatu yang belum terolah masih mentah. Jadi data itu bisa berupa kata-kata, angka-angka, gambar-gambar, atau suara. Itulah yang disebut dengan data. Sedangkan informasi ya, informasi adalah data yang sudah terolah, mempunyai makna dan bermanfaat. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana hubungan kedua istilah ini ya, data dan informasi. Ya, data itu adalah fakta-fakta yang terolah, sedangkan informasi adalah data-data yang sudah terolah dan mempunyai arti atau makna
sehingga ia dapat dimanfaatkan. Nah, kalau kita ditanyakan apa perbedaan data dan informasi, nah seperti tadi penjelasannya, ya. Ya. Kemudian kita lanjut ke kerja komputer. Kerja komputer. Nah, dalam komputer bekerja itu kita kenal apa yang disebut istilah siklus pemrosesan informasi. Jadi komputer itu bekerja akan melakukan beberapa tahapan atau langkah kerja. Jadi tahap pertama itu adalah pemasukan data atau input. Nah, itu yang tahap pertama dalam sistem kerja komputer. Kemudian tahap kedua adalah data yang terinput tadi diproses atau diolah. Ya, itu tahap kedua. Proses atau pemrosesan, ya. Jadi data yang sudah diinput tadi diproses atau diolah. Setelah itu masuk pada tahap berikutnya. Data yang telah diproses itu akan menghasilkan apa yang disebut output atau hasil, ya, output atau hasil. Nah, itu tahap ketiga. Kemudian tahap keempat, hasil atau output tadi akan tersimpan di dalam ruang penyimpanan, ya, atau dalam istilah komputer disebut storage, ya, tempat penyimpanan. Nah, itulah 4 tahapan utama kerja komputer. Nah, keempat tahapan itu akan terus mengalami perputaran. Ya, jadi kalau saya gambarkan kembali bahwa setelah sampai pada tahap terakhir penyimpanan, itu akan suatu saat akan diolah kembali data-data yang sudah tersimpan, masuk kepada tahap penginputan lagi. Jadi data-data yang sudah tersimpan mungkin akan diedit kembali atau diperbaharui, masuk lagi pada tahap penginputan. Begitu seterusnya, proses output sampai penyimpanan akan berputar terus, ya, berulang. Nah, itulah kenapa dikatakan sebagai siklus pemrosesan informasi. Nah, itulah kerja komputer. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan ini, mengapa komputer sangat powerful? Powerful artinya sangat canggih, ya, memiliki kehandalan, ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, berikut silakan dibaca bahwa kekuatan komputer itu terletak pada kemampuannya dalam melakukan siklus pemrosesan informasi. Jadi terletak pada kemampuannya dalam melakukan siklus pemrosesan informasi yang terdiri dari 4 tahap tadi, yaitu input, proses, output, dan storage, dengan cepat, terpercaya, akurat, serta kemampuannya dalam menyimpan data dan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itulah mengapa dikatakan komputer itu sangat powerful, ya. Kemudian kalau kita uraikan dari penjelasan tadi bahwa di sini ada 5, ya, kekuatan komputer. Ya, pertama speed, cepat, reliable, terpercaya. Kemudian akurat, ya, akurat artinya data yang dihasilkan itu sangat akurat. Kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan. Kemudian dapat menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, artinya kapasitas penyimpanannya itu kalau kita bandingkan dengan penyimpanan secara fisik itu jauh lebih besar, ya, karena dia dalam bentuk digital, jadi jumlah penyimpanannya itu sangat besar. Nah, kemudian ada kekuatan lainnya di selain keempat tadi, yaitu bahwa komputer itu merupakan media komunikasi. Jadi dia merupakan sarana yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi.
Yang dimaksud sebagai alat komunikasi, komputer bisa digunakan sebagai alat untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi. Nah itu. Nah itulah kekuatan daripada komputer. Ya, ya saya kira ini merupakan penjelasan dari kelima kekuatan komputer tadi itu ya. Ya saya kira inilah sekilas daripada apa itu komputer, bagaimana kerjanya, dan uh, apa keunggulannya. Ya, saya kira untuk menambah memperluas wawasan Anda tentang komputer ini, kalian bisa membaca referensi-referensi lain yang ada yang membahas tentang komputer. Saya kira demikian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.